Oke, tema hari ini kita konsepnya glamor, seksi, tapi agak 80s, 90s gitu, jadi sedikit klasik temanya. Cuman yang pasti kita pengen menonjolin kecantikannya Dinar, dan juga dia kan memang pembawaannya seksi, tapi aku pengen bikin ini seksinya tuh fashionable banget dan kelihatan mahal, makanya disupport sama barang-barang yang keren juga. Diamond aja yang dipakai hari ini sampai 100 miliar. Terus dari makeupnya, dari looknya, bajunya, stylistnya semua emang mendukung banget. Jadi 3 look hari ini bakalan temanya agak klasik, cuma tetap aja seksi gitu. Oke, Candy Boys and Candy Girls, ini look pertama. Jadi ini nih by stylist by kakak aku. Kakak, ini by siapa kakakku? Oh, apanya? Bajunya desainernya. Oh, bajunya tuh ada 2 desainer gitu. Jadi Pak Dato sama Herman. Terus ini jewelry-nya, diamondnya dari Passion Private Mas Indra. Murah. Ini harganya 10 miliar, 100 miliar. 100 miliar. Aku 100 bukan ada miliar. Linia Beauty Bar. Terus ada Emi, stylistnya, ada Karama, makeup artisnya, fotografernya, koreo. Oh, udah pasti itu. Udah pasti. Nanti kita kepoin ya satu-satu, kita wawancara satu-satu. Oke, inilah keriuhan hari ini. Oke, Candy Boys and Candy Girls, ini aku lagi dipakein diamondnya, ini asli. Kan kaleng-kaleng ya. Kan kaleng-kaleng, ini Kaleng. asli guys. Berapa Ini M? berapa harganya yang ini? Yang ini 150 juta. Oh, si oke lah ya yang tadi. Yang 500. 500 juta. Wah, aku harus cari om-oman. Tetap yang dulu 3M-nya Oh. dipakai. Ini yang 3M ini enggak serpihan nih guys. Ininya tuh bulatannya itu memang tuh bulat gini, bukan serpihan. Jadi mekong. Ya. Let's go. Let's go. Cobain kayaknya. Oke, Candy Boys and Candy Girls, ini looks yang kedua, silver semuanya. Ini lipstiknya silver. Semua kuku silver, lantai silver. Of course ininya Diamond. mahal ya kan. Lantainya silver. Oke, next sekarang yang kostum Terakhir. ketiga, yang terakhir. Itu mau konsepnya apa yang ketiga? Konsepnya kayak pakai jumpsuit gitu, terus kamu full aksesoris. Wow, kita lihat aksesoris seperti apa. Let's go ke belakang. Nah, Candy Boys and Candy Girls, ini look yang ketiga ini keren banget. Jadi full aksesoris tuh, ya kan? Oke, nanti kita interview obrak-abrik Karyo. Oke. Candy Boys and Candy Girl, jadi sekarang kita udah beres photoshoot bersama Karyo. Jadi aku tuh I'm so excited gitu loh diundang sama Karyo. Serius Karyo ngajak photoshoot, aku tuh pengen teriak. Aku juga excited sih pas kamu, kan aku kan ngedayamin kamu ya. Iya. Yuk kita foto iseng-iseng yuk gitu buat vlog aku. Terus ternyata Iya. langsung direspon dan kamu juga mau, aku juga seneng. Iya, aku seneng banget sama Karyo karena kan secara Rio Motret itu photoshoot tuh artis-artis besar semua gitu kan, sementara aku artis cabe-cabean. Emang besar kan? Bukan kamu besar juga? Enggak, ini sih mau melanjutkan. Besar apanya tuh, ya Apa kan? sih besar? Karyo, kok bisa sih jadi apa namanya itu motret semua artis-artis yang tinggi yang sudah melanglang buana? Sebenarnya Awalnya deh yang susahnya dulu. awalnya itu aku tuh kan motret cabe-cabean juga.
Aku tuh motret yang di kota tua, yang hunting. Oh, yang hunting. Oh iya Tetenya iya. yang segede-gede gini, Oh, pakai lah. tank top sama Jangan dulu kita ketemu. Jangan aku motret kamu. Ya, Itu tahun berapa? 2004. Oh, 2004. Aku masih SD. Ya elah. Kayaknya masih SD deh. Kamu umur berapa sih? Aku lahir 93. Oh, 93. Pokoknya 2004 kalau nggak salah iya lah masih SD. Oke, jadi aku tuh awalnya motret ya gitu, maksudnya di kota tua yang benar-benar nggak dikonsepin banget ya, pakai tank top, pakai Iya, ngerti. ngerti kan, yang pokoknya yang penting dadanya gede gitu. Iya. Terus akhirnya lama-lama aku ngerasa kayak kok gue bosen nih foto kayak gini doang ya gitu. Jadi akhirnya aku mulai masuk majalah. Oh, masuk majalah. Dari majalah itu tuh ada channel-channelnya lumayan lah, bisa ke fashion, terus bisa sempat motret selebriti juga, dan akhirnya tuh karena hasil karya aku disukain, aku waktu itu zamannya tuh masih Friendster, posting Oh karya iya, di Friendster. Iya. Tiba-tiba tuh Ririn Ekawati, tahu Ririn Ekawati? Oh, tahu. Iya. Dia ngontek aku mau foto, terus gua langsung wah anjing, ini cewek cantik banget nih, Iya, gua bilang iya, gitu. iya. Itu 13 tahun atau 14 tahun yang lalu deh. Iya. Dia tiba-tiba nggak mau foto, terus waktu itu aku cuma baru dibayarnya tuh kayak 300.000. Tuh, nggak beda-beda jauh. Iya. Buat 200.000 dia 300.000. Iya. 300.000. Aku suka yang kayak gini. Terus, tapi kan kita senang aja gitu ya motret Iya. artis cantik, Iya, terus iya. dia sama adiknya sih waktu itu. Aduh, kayaknya motret aja sampai gemeter gue waktu itu. Ya udah dari situ ternyata Ririn suka hasilnya, nggak lama temen-temennya pada nyambung sama kayak kamu kan nyambung. nge-DJ nanti dari mulut ke mulut Iya, sinyal iya. bagus nih gitu. Bagus Jadi performance-nya. dari situ. Ya bener gak sih, kita harus kualitas dulu. Benar. Kayak mungkin tidak banyak orang tahu kayak Dina juga nge-DJ-nya gimana, karena kan kalau udah dunia TV itu udah kayak seluruh masyarakat ya yang Iya. nonton. Jadi kadang-kadang apa sih Dinar ini, tapi aku tuh ada basic, kayak aku tuh lah best lah di DJ nih, kayak Karyo tuh udah best di fotografinya, makanya kualitasnya ada ya. kualitasnya, makanya bisa bertahan dan melanglang buana ke dunia perselebritian ya kan. Iya. Nah terus ada dari situ. Dari situ terus nyambung artis sampai akhirnya suatu hari Krisdayanti kontak. Oh itu meledak di situ. Ya, salah satunya ya. Aku langsung tiba-tiba kayak gila, ini gue dari SD ngapain seberat sama Mimi KD. Iya. Terus tiba-tiba bisa dikontak buat cover albumnya gitu. Wow, bye-bye. Di buat cover albumnya yang which is gila, gue bisa jadi salah satu historinya dia nih gitu, Iya. motret cover albumnya dia. Ya udah, itu pas dia lagi hamil Amora. Jadi benar-benar lagi hamil gede. Tapi hasil fotonya ternyata tuh dia suka banget dan jadi cover album Ratu Cinta waktu itu. Oh gitu. Terus dari Mimi lanjut tuh Bu Titi DJ, terus semua Itu Rosa. artis-artis besar semua, gitu Ya, nggak sih? mungkin itu kalau aku bilang salah satu keberuntungan yang dan juga jalan yang dibukakan sama Dan itu Tuhan kali penyanyi ya. penyanyi wah itu sih kan lagunya semuanya hits ya, dan legend banget yang Iya. Karyo fotoin ini. Makanya Karyo itu salah satu fotografer nomor 1 kali kalau di Indonesia. Benar, kalau Dina tuh lihat kayak di mana-mana Rio motret lagi gitu. Jadi Dina tuh kayak mau ngubungin Karyo tuh kayak segen, tahu gak sih? Iya, Masa maksudnya iya kayak segen, sok aja pasti yang lain juga kayak gitu, kayak aduh segen gitu. Iya, jadi akhirnya ketemu semua nih, Dewi Sandra, Usi, sampai ke Luna Maya, Syahrini, Atas Monica. Semua udah pernah aku foto akhirnya. Artis Monica juga guys. Jadi ini studionya itu memang wah tuh udah artis-artis top semua yang dia. Tapi ada muka kamu di sini nih yang fotoin. tadi yang Wah, lagi nungging. Yang lagi nungging gitu. Terus nanti ada artis, siapa kayak gini? Berarti kakak tuh mulai naik tuh di tahun berapa tuh? Sebenarnya 2010 udah mulai motret itu Krisdayanti segala gitu. Dari situ sih. Jadi Terus? sebenarnya udah lumayan lama. Penghasilan sekali moto tuh berapa sih? Sebenarnya gini, kalau banyak yang suka pada takut Iya. mau ngubungin aku karena mereka pikir tuh foto sama aku tuh mahal. Iya. Sebenarnya nggak semahal itu lah gitu. Kayaknya di angka 10 jutaan aja juga udah bisa motret sama aku sebenarnya. Tuh buruan cewek-cewek ternyata. Soalnya aku pikir tuh kayaknya nih bakalan kayak 50 juta gitu, 100 juta. Iya beneran. Aku mikir gini, sekarang buat apa kita terlalu mahal tapi akhirnya nggak bisa dijangkau sama orang. Iya. Lebih baik harganya bersahabat tapi semua orang bisa nyobain dan bisa motret sama aku gitu. Dan kualitasnya the best guys, seperti itu ya kan. Jadi menurut aku sih worth it banget sih kalau dimulai dari 10. Tapi paling besar nih artis pernah bikin project apa gitu gede banget. Sebenarnya kalau project gede itu bukan sama artis tapi lebih ke iklan. Oh iklan. Kalau iklan sih bisa ratusan gitu. Ya.
Pernah nerima berapa tuh Kak dari iklan? Ratusan sih. 200. Iya, bisa di atas itu. Wah. Cuma kan itu kan tanggung jawabnya besar kalau sebuah iklan itu kan akan dipakai se-Indonesia, Iya, ditaruh benar. di billboard, Iya, treatmentnya juga, fotonya juga harus pakai kamera yang mahal, lightingnya, terus ya pokoknya memang kan dibayar segitu karena emang kualitas dan memang akan dipakai untuk sesuatu yang besar gitu. Abis itu kebeli apa aja? Kebeli apa ya? Ya aku juga kan sama lah kayak kamu dari nol. Aku tuh Iya bener, aku tuh tahu nggak sih, aku tuh bukan respect, lebih tertantang ingin kayak kepo banget sama orang-orang yang mulai dari nol. Kayak kakak kan dari aku malah dari tinggalnya di kos-kosan. tuh sama lah. Dulu tapi aku dari kuliah sih ngekos. Iya. Cuman waktu pas ke Jakarta aku tuh kayak maksain gitu loh tinggal di apartemen. Cuman ya itu tetap sewa. Kayak aku bingung kayak bayar selanjutnya tuh gimana ya, masa minta orang tua lagi gitu Iya, sih. kalau aku pernah tinggal di kos-kosan sama orang tua aku karena waktu itu kita kena dampak 98. Oh yang huru Ya, hara itu huru ya. hara dan itu kan krisis ekonomi kan. Iya tahu. Jadi sempet sampai jatuh-jatuhnya tuh kita jadi ya udah deh ngekos aja di satu kamar kecil gitu. Nah, itu masa-masa SMA aku itu. Tuh guys, pokoknya apapun kemampuan kamu ditekuni, didalami, dan itu pasti suatu saat nanti ketika kamu punya kualitas pasti dipakai orang dan pasti berpenghasilan yang besar. Itu sih yang inspiratif sekali di Narkin. Wow, jarang-jarang loh. Jarang-jarang ngomong gitu. Jadi aku tuh memang suka nge-branding diri aku tuh yang kayak nyeleneh-nyeleneh gitu, ya jadi rame aja gitu loh. Dan aku- Emang, justru aku juga banyak nontonin video-video kamu di YouTube, semuanya rata-rata pada gila-gila ya. Iya, sampai aku tuh Kak diundang ke YouTube orang, aku tuh dibayar. Kayak sampai Wow. puluhan juta gitu kayak satu episode sama dia waktu itu pernah kayak 25 kata aku ini corona. Dia bayar aku. Jadi aku tuh selain di TV kok lebih besar bayaran di YouTube ya gitu. Oh, jadi bintang tamunya orang gitu. Iya. Dan Oh. jadi pekerjaan aku tuh syuting di TV, syuting di YouTube, jadi bintang tamunya. Ih, asik banget. Nah makanya, jadi kalau dulu sih aku apa sih youtubers ini, ternyata aku suka banyak youtubers, apalagi pengusaha yang jadi youtubers, wah undang aku. udah deh. Tapi by the way kakak ini orang mana aslinya? Jakarta. Jakarta, asli Jakarta. Terus sekarang masih single atau sudah menikah berkeluarga? Masih single. Masih single sih kelihatan. Kelihatan, gitu Iya ya. masih fresh. Sari-sarinya belum di... Oke, Dina punya pertanyaan nakal. Nah ini Wow. mulai. Ini receh banget Kak. Jadi kalau kakak nggak mau jawab, nggak apa-apa. Jadi kalau nggak mau, jangan deh. Biasanya kalau kakak nggak mau jawab tuh pengen coret aku gitu. Cuman kalau sekarang nggak usah ya. Oke. Soalnya aku kan nih mau bikin video nanti. Oh, lagi cantik. Iya, mau Insta story. Jadi tidak ada coret-coretan ya Candy Boys and Candy Girls kayak di Oke. video sebelumnya. Kakak suka tante apa yang muda? Tante, Karya ini umur berapa sekarang? aku udah 30 lebih. Sukanya yang 40? Enggak, tapi emang dari aku dari umur kuliah sama abis kuliah gitu tuh lebih ngedemen ngeliat tante. Oh, yang lebih berpengalaman. Aku demen ngeliat yang kayak di umur misalnya aku 20-an, aku demen ngeliat 35, 40. Nggak manja ya kan? Pertama nggak manja, terus penampilannya tuh juga aku suka tante-tante, nggak tahu kenapa. Aku demen nih ya penampilan misalnya kayak Ola Ramlan. Oh iya, Elga. Tuh elegan, kakinya panjang, bawa tas keren. Tapi bukan tante-tante yang ibu-ibu banget, tapi tante-tante mama muda. Yang modis gitu ya. Jadi pada saat aku zaman kuliah tuh aku demen banget ngeliatin ibu-ibu cantik gitu, nggak tahu kenapa. Jadi teman-teman kuliah tuh aku nggak tertarik ngeliatnya. Karena Oh, mereka gitu? kayak, ih masih kayak anak-anak banget sih, terus Bau ingus gitu ya. Oh, Sama berarti kayak aku. Ya kalau aku cewek ya suka yang dewasa. Nah. Oke, next. Suka gaya apa? Apanya nih, gaya apa nih? Kita pacaran. Pacaran, gayanya yang normal-normal aja. Yang normal-normal aja ya. Di kamar. Di kamar, di kasur, di mall Di gitu. mall. Nggak suka lebih jalan kemana gitu kalau pacaran? Aku Mall. demen nonton sama paling makan gitu. Aku tuh sebenarnya nggak demen jalan-jalan di mallnya. Oh. Kalau ke mall tuh biasanya nonton Mm-mm. premier atau apa gitu. Terus Ini kalau- buat cewek-cewek choose follow. Rio Motret masih jomblo. Sebelum janur kuning melengkung guys, masih bisa disikat. kebanyakan
kerja. Oh, iya, Ya kan gitu kerja. paling makan sama nonton sih. Iya bener ya, gara-gara kerja tuh kadang-kadang kita Keasikan. keasikan dan malah kayak pacaran tuh nggak sempet. Iya, justru itu. Iya kan? Karena setiap hari kan kerja, tiap hari ketemu orang baru Nah, dan iya. seru. Jadi kayak nggak pernah ngerasa kayak sepi gitu. Nah aku tuh pacaran, percaya nggak kak? Aku tuh ketemu seminggu sekali doang. Terus gimana saling ini nih? Ya begitu. Video call, Video. PCS. BCS. PCS. Oke next. Mau nikah di umur berapa? Dulu rencananya 25-28, tapi Asik. setelah udah lewat terserah deh mau nikah umur Terserah. berapa aja ya. Pokoknya nemuin yang cocok. Yang cocok Oke. Prestasi atau sensasi? prestasi lah udah pasti. Pasti. Pengen punya pacar dari dunia artis atau pegawai biasa? Sekarang lagi pengennya artis. Wah, saya suka. Ya artis. Pernah selingkuh nggak? Kayak misalkan punya pacar 2 gitu. Enggak. Satu-satu. Aku tuh sama kayak kamu setia. Oh iya, satu-satu Setia. bosen, ya udah Ya sih. udah. Temenan dulu pelan-pelan kabur. Kabur. Aduh. Aduh, tapi pernah diselingkuhi? Pernah. Oh, pernah. Diselingkuhin pernah. Oh, masa seganteng ini diselingkuhi, gimana sih Ya, cewek? di atas langit selalu ada langit lah. Kayak Iya. kamu cantik, pasti Iya, iya. pacar kamu selingkuh lagi karena dia mau cari yang mau lebih. yang lebih atau ya bosen gitu ya Bosen. kan, pengen Kadang-kadang variasi selingkuh yang juga lain. sama yang lebih jelek ya. Iya, Iya kan? karena ada mungkin sensasinya gitu. Pas ngeliat, ya iyalah Ya selingkuhannya kok Allah, begini sih selingkuhannya gitu. begini, ya ampun, sama tukang beca. Ah, paling ekstrim, pernah bawa pacar kemana? Ah, Ke sawah gitu pacaran, kebon, ya ngamuk dong. camping ke hutan. Camping pernah, terus ke pulau kosong pernah. Pulau kosong, Eh, cuman kamu dan dia. Iya. Dan Tuhan yang tahu. Dan abang ini abang Oh iya, perahunya. abang perahunya yang tahu. Wow. Oke, next. Suka yang tinggi, kurus atau yang pendek bantet? Tinggi kurus. Tinggi kurus. Tinggi kurus. Kan dia sukanya kayak Mami Ola. Nah, mami cantik. Jangan. Bukan seperti itu. Suka bule apa lokal? Lokal. Pernah pacaran sama bule? Enggak. Lokal. Mantep nih kayak Candy Girls. Ayo Candy Girls serbu Instagramnya guys. Pernah masturbasi? Ya, seminggu 7 kali. Aduh, bahaya kali yuk. Sambil nonton kan pakai pembantu misalkan pakai nonton film dewasa atau sendiri aja. Enggak bercanda ya. Biasa nggak pakai film-film sih. Nggak pakai film-film. Kadang-kadang kayak gitu-gitu kan tiba-tiba nongol aja gitu di otak. Bener gak sih? Oh gitu. Kayak kemauan kayak gitu Ya kan. beda dong kan kita aku Nggak. cewek. Merasakan cowok. Nggak dicari-cari. Maksudnya kan kalau nonton gitu kan sengaja dicari-cari. Tapi kalau aku tuh lebih ke kayak tiba-tiba Kok pengen? nih, gitu. Aduh, gimana nih guys? Pernah suka sama cewek tapi cewek itu nggak sadar gitu kayak nggak dapet cewek itu Pernah. waktu SMA. SMA biasanya. Oh, Jadi SMA. malah sebenarnya tuh teman deket gitu. Tapi ya Karena udah terlanjur. karena udah lanjut teman Nggak deket, nggak enak, tapi pengen, tapi nggak enak, tapi cemburu kalau dia mau lain. Oke, Candy Boys and Candy Girls. Jadi itulah ya perbincangan kita sama Rio Motet. Pokoknya Kak Rio dia pesen-pesennya buat yang anak-anak milenial ke depannya biar dapat kerjaan, karena kan sekarang apalagi lagi masa pandemik ya, yang sekolah juga pada di rumah ya kan, terus banyak yang dipecat juga kan gara-gara corona itu. Apa pesan-pesannya? Pesan-pesan aku, karena lagi kondisi seperti ini, semua orang juga memang lagi dalam keadaan susah, tapi kan kita diberikan talenta, kita diberikan kemampuan untuk berusaha. Jadi misalkan tadi ya dipecat dari kerjaan yang sebelumnya,
kan masih bisa alternatif di rumah sebenarnya bisa berkreasi karena Iya. satu orang itu nggak mungkin cuma diberikan satu kemampuan. Iya. Bisa aja kan bisa nge-DJ tapi bisa juga masak, Oh, tahu-tahu iya. bisa juga nyanyi atau mungkin bikin something yang lain gitu. Iya. Jadi menurut aku Nge-YouTube. ya nge-YouTube menurut Alay, aku di TikTok. TikTok aja bisa jadi duit loh sekarang. Sekarang TikTok itu yang viral-viral yang diundang ke TV kan di TikTok semua sekarang. Bener. Bener, jadi kayak bintang tamunya besok siapa? Dari TikTok. Dari TikTok. Bintang tamunya siapa? TikTok lagi semua Makanya TikTok. kadang-kadang nggak terduga apapun. Yang penting kalian berusaha semampu kalian. Jangan kayak nyerah cuma tidur doang di rumah. Iya. Terus ngeluh doang atau ngomel-ngomel. Tapi setidaknya walaupun TikTok kan, at least kamu berusaha. Kamu ada ya, bener. joget, kamu ada bikin konten Iya. atau segala macam. Setidaknya kamu berusaha dan pasti akan ada aja jalan dan dilirik gitu pasti. Ya, seperti itu Candy Boys and Candy Girls. Semoga konten kita bermanfaat buat kalian. Wah, bermanfaat sekali. Bermanfaat sekali. Ya pokoknya tirulah yang positif-positifnya, yang negatifnya janganlah kalian, mungkin karena udah dewasa kan penonton aku tuh bisa difilter seperti itu. Oke, Candy Boys and Candy Girls, thank you so much for watching and see you di next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga mampir ke YouTube channelnya Rio Motret karena di sana aku ada photoshoot. 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 Bye bye. Bye bye.